Terbongkar alasan Sandra Dewi tampak berekspresi santai, tersenyum dan menunjukkan rasa sarangheo atau love sign saat tiba di Kejaksaan Agung kemarin. Ya, Sandra Dewi akhirnya memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung kemarin untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus mega skandal korupsi dan merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah yang diduga melibatkan suaminya Harvey Moise. Ekspresi Sandra Dewi tersebut di luar ekspektasi publik, yang setidaknya sedih karena sang suami telah diseret ke tahanan Kejagung pasca ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, seperti apa pandangan psikolog dan juga pakar ekspresi atas ekspresi janggal Sandra Dewi tersebut? Apa yang membuat Sandra Dewi terlihat santai, tenang, bahkan tampak masih percaya diri di tengah image publik yang mulai disematkan kepada suaminya sebagai diduga koruptor kelas kakap? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Publik dan jagat maya saat ini dihebohkan reaksi mereka atas aksi artis Sandra Dewi saat tiba di Kejaksaan Agung kemarin memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam kasus mega skandal korupsi yang diduga merugikan negara 271 triliun rupiah yang diduga melibatkan suaminya Harvey Moise. Pasalnya, ekspresi Sandra Dewi saat tiba di Kejaksaan jauh dari yang diperkirakan publik. Setidaknya, Sandra Dewi menunduk malu dan sedih karena sang suami kini menjadi tersangka dan ditahan, tapi justru ia terlihat santai dan menebarkan senyuman sembari melambaikan tangannya ke arah awak media. Terkesan Sandra Dewi seperti tidak menanggung beban berat apapun ketika sang suami telah menjadi tersangka dan ditahan. Lalu mengapa Sandra Dewi bisa begitu tenang dan tersenyum lepas? Psikolog pun menjelaskan seperti apa kondisi psikologi Sandra Dewi saat tersenyum di Kejagung. Benarkah Sandra Dewi tidak merasa terbebani oleh apapun dalam mega skandal korupsi yang menyeret suaminya? Atau justru aksi senyum Sandra Dewi tersebut sedang berakting menutupi dirinya yang mungkin sedang diselimuti rasa takut dan memiliki tekanan batin yang amat dalam? Bang, status dari Sandra Dewi sekarang seperti apa? Masih saksi atau gimana, Bang? Masih saksi atau gimana, Abang? Sebagai lawyernya atau sebagai apa, Bang? Abang lawyer. Bang, abang sebagai lawyer bukan, Bang? Abang siapa ya, Bang? Bang, sedikit ya. Bang, ayo Bang, dikit aja, Bang. Kan dari Mbak Dewi Sandra. Ada jadwal pemanggilan kembali, Bang, mungkin dari Sandra Dewi, Bang. Bang, ada sempat ketemu Bang Harley nggak di dalam? Kalau menurut saya pasti pasti ada apalagi pada waktu saat ditangkap dan sebagainya itu pasti ada rasa nggak nyamannya tuh pasti ada dan kemudian sedih kemudian terbawa di dalam gimana dia bisa mengatasi itu tuh harus mungkin dengan proses belajar karena kan dari waktu awalnya suaminya ditangkap sampai dia disuruh
menjadi saksi itu jaraknya cukup lama kan, tidak langsung, sehingga adaptasi sudah ada, jadi sudah ada mencari informasi. Nah, manusia itu kan semua dikontrol oleh otaknya. Pada waktu otaknya mengatakan bahwa ini it's going to be okay, kalaupun saya harus masuk penjara, saya dengar kalau nggak salah maksimal 5 tahun katanya, karena dia hanya sebagai orang yang mendampingi gitu ya. Tetapi intinya pada saat itu terjadi pun dia mungkin sudah preparation, karena dia punya profesi ya, tadi saya bilang dia punya sendiri dalam tanda kutip kekayaan sendiri dan sebagainya untuk bisa mengurusnya. Tapi dari sisi bahwa dia kehilangan orang yang biasa dia kemudian ya bermanja-manja, membuat dia menjadi princess, itu jelas membuat pasti tidak nyaman gitu. Orang tenang itu bukan berarti tenang beneran, karena bisa saja ekspresi tenang itu mungkin menyimpan sesuatu, tetapi bahwa bisa saja tenang itu betul juga ada karena dia sudah mengantisipasi, memiliki keterampilan hidup untuk mengatasi masalah ini juga bisa gitu. Buat saya Sandra Dewi itu menunjukkan sebuah ekspresi yang cukup percaya diri ya, ditandai dengan bahwa senyuman dia sama sekali tidak mengandung berbagai macam unsur lain selain senyum lepas. Nggak ada tuh ketakutan, sedih dan lain sebagainya. Saya justru melihat bahwa itu dibuat supaya tetap mencitrakan citra dia yang dekat, ramah seperti itu gitu loh. Tapi itu kan semuanya cuma sandiwara jadinya. Dia tetap terlihat tenang berarti ya Pak? Oh tenang, iya, pede dan tenang. Senyumnya, cara dia, gesturnya, cara dia berinteraksinya itu menandakan ketenangan yang luar biasa. Maksudnya itu yang kemudian banyak membuat orang kemudian jadi marah kan gitu. Karena kenapa? Korupsinya nggak kecil. Berapa banyak uang korupsi? Ya tentu saja nggak 271 triliun tersebut, nggak gitu. Tapi tetap sekian puluh triliun gitu loh. Ya, yang itu kalau dijadi puskesmas, jadi sekolah, untuk mau melawan stunting segala macam, berapa banyak yang udah selamat gitu loh. Tak hanya tersenyum, Sandra Dewi juga melakukan aksi menunjukkan simbol sarang heo atau love sign melalui jari tangannya saat menunggu antrian di depan lift hendak menuju ruang pemeriksaan dirinya oleh penyidik kejaksaan. Benarkah aksi itu dilakukan Sandra Dewi karena ada rasa percaya diri dalam dirinya bahwa di mata pakar ekspresi, hal itu diduga ada kaitannya dengan faktor adanya yang kuat di balik mereka? Artinya diduga ada optimisme dalam diri mereka yang diduga terlibat saat ini bahwa mereka akan terbebas dari jerat hukum apapun. Belum itu. Nggak ada ceritanya pengusaha bisa melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Harvey dan teman-temannya. Itu melakukan selama tahunan dan lama tanpa adanya campur tangan dari para pejabat-pejabat terkait. Nggak mungkin. Dari PT Timahnya sendiri, dari pejabat daerahnya sendiri, dari aparat penegak hukum daerahnya sendiri gitu, nggak mungkin tanpa adanya bantuan dari mereka. Pertanyaannya apakah mereka bisa ditarik juga? Karena mereka sama salahnya dan bahkan lebih bersalah sebetulnya. Ini pelanggaran sumpah jabatan bahkan. Apakah bisa? Nah, kalau tidak, artinya pihak-pihak ini akan melindungi mereka supaya proses hukumnya tidak terlalu kasar atau berat buat orang-orang ini, gitu loh. Jadi wajar buat saya kalau Sandra Dewi masih terlihat pede dan bisa menebar senyum dan sarangeo, gitu. Ya, wajar. Apakah ini adil? Memang pernahkah di sini kita adil? Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah pasca menjalani pemeriksaan di Kejagung, Sandra yang buru-buru pulang dan menghindari awak media, terdengar meminta doa kepada halayak atas apa yang dialami sang suami Harvey Moise. Sandra Dewi seakan meminta netizen untuk bersimpati dengan kasus mega skandal korupsi yang diduga melibatkan suaminya. Tak ayal hujatan bertubi-tubi datang dari netizen terhadap Sandra Dewi. Lantas, mengapa Sandra Dewi melakukan hal tersebut? Benarkah hal itu dilakukan sebagai bagian dari strategi Sandra Dewi untuk memanipulasi pikiran publik agar memberi kesan bahwa sang suami adalah tetap orang baik?
Yuk, kasih jalan yuk. Orang tenang itu kan pasti karena mungkin dia sudah tahu dan punya persiapan, sudah diinfo juga mungkin oleh pengacaranya dan sebagainya, apa yang terburuk, apa yang bisa lebih baik dan sebagainya. Kalau dari sisi misalnya dia takut mungkin dalam untuk mengalami nanti tidak jadi tidak jadi saksi lagi tapi jadi tersangka, mungkin aja masih. Tapi tiap manusia punya kemampuan untuk mengontrol ya apa yang dia keluarkan, perilaku dan sebagainya itu bisa berbeda-beda. Bukan berarti orang yang tenang, orang yang tidak kelihatan punya masalah itu kemudian jadi kayaknya nggak ada masalah dalam dirinya, baik-baik saja. Tapi mungkin lebih karena dia mampu mengontrol dan bisa juga kemudian mengatasi kecemasannya supaya tidak dilihat oleh orang lain. Pasti ada cemasnya kalau menurut saya, manusiawi sekali. Dan juga mungkin kalau misalnya dari finansial dan sebagainya, ini orang kan bukan yang hanya nebeng ke suami, tetapi dia juga punya suatu profesi sendiri, sehingga mungkin dia merasa bahwa tanpa suaminya pun dia masih bisa mengurus dan membesarkan anak-anaknya. Misalnya kalau suaminya pun harus dipenjara dan sebagainya. Tapi pasti rasa sedih ada, rasa nggak nyaman ada, karena orang ini adalah yang dimasukin penjara adalah suaminya, bagian dari kehidupannya dia. Sebetulnya kalau menurut saya itu mungkin dia karena di depan wartawan nggak mau kelihatan aja cemas juga, itu bisa saja terjadi. Tetapi bahwa memang dia sudah bisa mendapatkan informasi dari mungkin orang di dekatnya, pengacara dan sebagainya, bahwa apa yang akan dia hadapi, mungkin dia jadi juga lebih tenang gitu. Kita kan nggak pernah tahu pada waktu saat suaminya ditangkap itu kejadiannya seperti apa, sehingga kita nggak tahu bagaimana dia kemudian pada saat itu situasinya. Bagian dari strategi, karena di Indonesia ini orang senyum itu diprasangkakan baik, orang mohon doanya ya gitu, wah diprasangkakan cukup religius. Orang Indonesia tuh banyak sekali yang gampang dibohongin hanya dengan tampilan fisik, tampilan ekspresi wajah dan kata-kata, ya, sehingga itu dimanipulasi dan dieksploitasi oleh orang-orang jahat tersebut gitu loh. Kalau kita melihat bahwa dari sisi pandang kita, point of view kita bahwa Sandra Dewi sedang menghadapi masalah besar gitu, suaminya terancam penjara, jawabannya ya. Tetapi kita perlu lihat bahwa Sandra Dewi ini bukan orang baru dalam dunia sebagai public figure. Dia bukan orang baru dalam dunia entertainment dan kamera dan juga berhadapan dengan massa gitu loh. Ini merupakan hal yang, itu satu ya, merupakan hal yang sudah biasa buat dia, sehingga tidak sulit bagi Sandra Dewi untuk menutupi wajah aslinya dengan senyum misalnya, itu satu. Menghebohkan ketika Sandra Dewi memenuhi panggilan Kejaksaan Agung, menebarkan senyuman dan memberi tanda sarang heo atau love sign saat tiba di Kejagung. Lantas benarkah penyidik Kejagung telah menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Harvey Mois? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Mega skandal korupsi yang diduga melibatkan suami artis Sandra Dewi yaitu Harvey Mois dengan kerugian negara sekitar 271 triliun rupiah terus didalami oleh penyidik Kejaksaan Agung. Bersamaan dengan pemeriksaan Sandra Dewi sebagai saksi kemarin, pihak Kejaksaan Agung telah mengatakan bahwa Harvey Mois selain dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tipikor, juga dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Seiring dengan itu, penyidik Kejagung juga terus menelusuri aset-aset milik para tersangka, baik di dalam negeri maupun aset Harvey Mois yang berada di luar negeri. Untuk TPPU yang bersangkutan sudah kita tetapkan tersangka TPPU ya. HM ini Pak ya? HM ini Pak? HM ya Pak ya? Pak HM. Ya semua masih dalam penelitian semua ya. Kita ikutin aja lah. Nanti prosesnya sejauh mana, kita tidak perlu mengandai-andaikan, tidak perlu berasumsi ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. Penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan tahap pertama. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus, berlanjut. Ya, kita akan cek semuanya. Ya. Terkait dengan harta bendanya kita belum dapatkan semuanya, tapi tetap kita kejar. Berlaku terhadap semua tersangka ke-16-nya termasuk AM. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Ya, tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hari ini BPN dan pihak perbankan. Menanggapi apa yang terjadi pada Sandra Dewi di mana ia ikut diperiksa sebagai saksi dalam kasus mega skandal korupsi yang menjerat suaminya Harvey Mois, para sahabatnya seperti Melanie Ricardo dan Denny Sumargo pun memberikan tanggapan mereka. Melanie mengaku kaget akan apa yang menimpa Sandra Dewi dan suaminya, seraya berdoa agar ada solusi terbaik dalam kasus tersebut. Sementara itu, Denny Sumargo pun menyayangkan apa yang terjadi pada Harvey Mois dalam mega skandal korupsi ini hingga menyeret Sandra Dewi sebagai saksi. Namun Densu tidak mau berkomentar terlalu banyak lantaran ingin menjaga perasaan sahabatnya tersebut dan keluarganya. Apapun itu semoga diberikan solusi yang terbaik gitu aja. Sebagai teman pastinya kaget dan tapi again kan nobody's perfect in this life. We live and we learn. Ya semoga apapun itu ada solusi yang terbaik. Aku nggak mau suzon sama orang lain, nggak mau suzon sama rezeki orang. Pokoknya dalam dunia sosial media ini memang semuanya kan di tangan. Pokoknya kita fokus sama pekerjaan kita fokus sama rezeki kita, karena kalau enggak kita depresi, say. Lihat rezeki orang, lihat mungkin orang lain bisa punya A, B, dan C. Pokoknya aku berusaha untuk train my brain, my heart, supaya di tahun ini pengen belajar untuk merasa cukup aja. Gak tahu sayang, karena kan kita berteman, tapi kita aku bilang nggak kesana kesini rame-rame, kan ngurus bocil, ngurus anak, ngurus keluarga. Tapi berteman berhubungan baik ya, tapi kan nggak tiap hari sama-sama spend time together gitu. Pokoknya apapun itu semoga ada solusi terbaik untuk semua pihak. Gue nggak bisa komentar masalah ini ya, karena masalah ini masih bergulir dan masih ada hal-hal berikutnya yang bisa terjadi. Gue pribadi nggak mau komentar karena gue ingin menjaga perasaan Sandra dan keluarganya. Dan menurut gue tidak tepat kalau gue berkomentar masalah apa yang terjadi dalam keluarga mereka. Membenarkan pun tidak mau, ataupun membela pun tidak mau. Jadi gue pikir lebih baik gue tidak berkomentar tentang hal itu dan menjaga perasaan mereka saja sih. Ini loh, apa yang terjadi sekarang tidak bisa kemudian 100% menyatakan Sandra, suaminya dan keluarganya orang jahat. It's not fair. Tapi apa yang terjadi itu ditunggu hasilnya kalau memang benarkah dugaan itu dan pertanggungjawabannya seperti apa. Nah sekarang belum jelas, masih panas saja beritanya. Dan gue nggak mau bagian daripada ikut menzolimi atau ikut apa tentang apa yang terjadi kepada Sandra dan keluarga Mama. Ya gede dan pasti banyak orang yang menyayangkan. Dan pertanggungjawabannya juga besar, dan biarlah orang yang mengalami itu berusaha menyelesaikannya. Dan gue nggak mau menjadi orang yang ikut menambah bebannya dengan komentar. Mengejutkan langkah Kejagung yang terus mendalami penyelidikan terhadap kasus mega skandal korupsi yang diduga melibatkan suami Sandra Dewi Harvey Mois.
Lantas benarkah menurut praktisi hukum Arti Sandra Dewi berpeluang menjadi tersangka dalam kasus yang menjerat sang suami? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Arti Sandra Dewi selaku istri tersangka Harvey Mois dalam kasus mega skandal korupsi komoditas timah yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah telah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Kejaksaan Agung kemarin. Ia diperiksa terkait status rekening-rekening milik sang suami Harvey Mois agar penyidik Kejagung tidak salah dalam melakukan pembekuan rekening dan penyitaan uang dari rekening tersebut. Dengan telah dijeratnya Harvey Mois menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU, maka praktisi hukum menilainya sebagai langkah yang tepat. Dalam pandangan praktisi hukum disebutkan bahwa Sandra Dewi bisa berpeluang terseret dalam kasus sang suami Harvey Mois, bahkan berpotensi menjadi tersangka dan ditahan penyidik Kejaksaan Agung jika menemukan bukti yang cukup. Hukuman terhadap Sandra Dewi jika terbukti pun cukup berat. Mengacu pada Undang-Undang TPPU, maka ketika sang istri ikut terseret, berdasarkan alat bukti yang cukup, ancaman hukumannya adalah penjara di atas 10 tahun dan denda 20 miliar rupiah. Saya rasa tindakan penyidik memanggil istri daripada salah satu tersangka yang artis ini, saya kira itu sudah tepat ya. Pemanggilan terhadap yang bersangkutan itu sangat tepat sekali karena orang terdekat dari suami itu adalah istri. Jadi kalau istri dipanggil Kejaksaan Agung untuk dikonfirmasi atau didalami terkait sejauh mana pengetahuannya tentang perbuatan suami, saya kira itu clear secara hukum karena memang dibolehkan ya, dipanggil untuk diperiksa dan seterusnya untuk mengumpulkan barang bukti. Dengan barang bukti itu nanti membuat terang suatu peristiwa yang disangkakan. Toh nanti kalau misalkan dari proses pengambilan keterangan itu ditemukan bukti-bukti bahwa ada dugaan keterlibatan si artis itu misalkan, ya saya kira penyidik pasti akan meningkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Kalau sepanjang buktinya ada untuk ditingkatkan menjadi tersangka, saya kira penyidik pun juga akan sangat profesional soal itu. Jadi saya kira ini bagian daripada hukum acara pidana. Saksi dipanggil, dimintai keterangannya, dengan keterangan tersebut apakah bisa didapatkan sebuah bukti. Ya, perkembangannya saya lihat cukup baik ya. Dan Kejaksaan Agung memang perlu kita apresiasi karena pengungkapan kasus sebesar ini sepanjang sejarah penegakan hukum kita baru terjadi sebesar 271 triliun. Inilah yang kita tunggu sebenarnya karena dari sekian banyak informasi yang tersiar baik itu di media sosial maupun di surat kabar, di media dan segala macam, bahwa korupsi yang paling besar itu adalah di bidang pertambangan dan ini telah berhasil dibongkar oleh Kejaksaan Agung sebesar 271 triliun. 271 triliun ini bukanlah uang yang dirampok oleh mereka, para tersangka ini dari negara, tetapi ini potensi kerugian negara yang nantinya akan dikeluarkan oleh negara untuk apa? Untuk membiayai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan ilegal tersebut. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.